Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA fisikanya ya. Sekarang mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Intinya selalu semangat. Baik Ananda sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang cermin datar dan sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan pada cermin cekung. Ya. Nah, pada cermin cekung, jarak benda ke cermin dilambangkan dengan S. Jarak benda ke cermin dilambangkan dengan S, tanda kutip S aksen ya. Sedangkan jarak fokus ditambahkan dengan F. Ya, jadi rumusnya seperti ini. 1 per F. Nah, ini 1 per jarak fokus sama dengan 1 per jarak benda ke cermin dan ditambah dengan jarak bayangan ke cermin gitu. Nah, kalau diturunkan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasil turunan dari rumus ini. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya F itu adalah jarak fokus cermin. Kalau S itu adalah jarak benda ke cermin. Nah, kalau S ini ada tanda petik di atasnya, aksen, itu artinya adalah jarak bayangan ya. Jarak bayangan ke cermin. Nah, kalau sedangkan untuk mencari pembesaran adalah nih rumus pembesaran. Ini salah satunya aja ya, salah satunya. Ini tandanya apa? Ini tandanya bahwa harga mutlak itu tidak ada negatif. Ya. Terus apabila nanti tinggi bayangannya positif, menyatakan bayangan adalah tegak dan maya. Apabila H-nya negatif, menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Yuk kita bahas contoh soalnya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung. Benda itu lambang apa lambangnya? S ya. S-nya berapa? 10 cm. Jarak fokusnya berarti F. F-nya berapa? 6 cm. Yang ditanyakan yang pertama adalah tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Berarti nah, yang pertama ini yang tanyakan. Yang kedua sifat-sifatnya. Apa maya, apa nyata gitu ya, apa terbalik, apa tegak lurus nanti. Terus yang ketiga, buatlah gambar diagram sinarnya. Ya, buatlah gambarnya kayak gitu. Yuk kita ketahui dulu, tadi udah kita ketahui S-nya adalah jarak bendanya adalah 10 cm. Jarak titik fokusnya adalah 6 cm. Mana rumusnya? Tekan Anda sekalian guys, kita bahas di sini. Nah, ya. Satu kan yang kita cari adalah yang pertama tentukan jarak bayangan. Berarti jarak bayangan itu adalah 1 per S. Nah, ini 1 per S tanda petik gitu, 1 per S aksen. 1 per F dikurangi 1 per S. Rumusnya F-nya berapa? 6. Berarti 1 per 6 dikurangi tadi S-nya 10, 1 per 10 gitu. Berapa KPK dari 6 dan 10? KPK-nya itu 30. 30 dibagi 6, 5. 1 kali 5, 5. 30 dibagi 10, 3. 1 kali 3, 3. Nah, 5 dikurangi 3 berapa hasilnya? 2. 2 per 30. Nah, itu berarti 1 per S aksen itu ya adalah 2 per 30. Maka jarak bayangannya adalah dibalik. Maka jarak bayangannya adalah 30 dibagi 2. Berapa 30 bagi 2? 15. Ya, jadi nanti hasil setelah selesai, nah dibalik ya. Jadi 1 per nanti tadinya nih. Gitu ya. Nah, nanti ininya hilang. Jadi bayangannya doang. Tuh. Dibalik. 30 per 2. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Gitu ya. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Dan Anda sekalian, mudah kan contohnya? Nah, berapa hasilnya? Oh, 15. Sama kan? Persis kan? Walaupun beda langkahnya dengan cara Pak Ekin tadi, tapi hasilnya tetap sama. Oke?
Selanjutnya, pembesaran bayangan. Pembesaran bayangan itu adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Tadi jarak bayangannya berapa? 15. Nih, jarak bendanya berapa? 10. 15 dibagi 10. Berapa hasilnya? 1,5 kali. Jadi yang mengalami pembesaran. Kalau di atas 1 berarti lebih besar. Kalau hasilnya pecahan di bawah 1 berarti itu lebih kecil atau diperkecil. Ya, sebenarnya menyebutkan sifat bayangan itu bisa ketahuan juga. Kalau hasilnya positif, gitu ya. Kalau hasilnya positif berarti dia nyata. Ya, terbalik di bawah terbalik itu. Ini gambarnya seperti ini ya, Anda sekalian. Kenapa nyata? Karena hasilnya positif, gitu ya. Karena hasilnya positif. Setelah digambarkan, perhatikan Anda sekalian nih. Ya. Tadi jarak fokus ke mana? Jarak fokus itu berapa tadi? Jarak fokus ini ke sini 6 cm. Kalau ini ke sini berarti 12 ya. Kalau 10 berarti di mana? 10 berarti di sini nih. Tengah-tengah antara di atas 6 di bawah 10 ya. Nah, berarti jarak bendanya 10 cm ini 12 berarti di sini 12. Berarti ini ke sini 10 cm. Nah, jadi jarak bendanya itu berada di sini 10 cm dari cermin. Nah, ini cerminnya. Jarak fokusnya di sini 6 cm. Gitu. Ya. Nah, ini benda nih. Ke cermin dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang kedua, melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Mana bendanya? Ini bendanya nih, gambar benda awalnya ini. Sekarang ini. Tadinya kan cuma segini Pak tingginya nih. Sekarang tambah besar. Ya, berarti lebih diperbesar. Tadinya berapa tadinya? Tadi ada berapa tadi M-nya, pembesarannya? Pembesarannya itu kan 1,5. Kalau di atas 1 maka misalkan M-nya adalah setengah. Nah, berarti kan di bawah 1 setengah itu. Kalau M-nya pecahan gini setengah, berarti di bawah 1 maka lebih kecil. Kalau M-nya di atas 1, nah berarti diperbesar. Tadinya madepnya ke atas, sekarang jadi madep ke bawah, berarti terbalik gitu ya. Hasilnya tadi apa tadi? Hasil bendanya 15 tuh positif. Kalau positif berarti nyata. Gitu saja. Mudah kan? Mudah. Nah, silakan. Nanti ada contoh soal sama tuh. Ya. Nah, ini. Silakan Anda kerjakan. Kalau di sini sebuah benda tingginya berarti tinggi benda. Mempunyai jarak fokus berarti F-nya, cerminnya 12. Nah, ini silakan nanti kerjakan. Terus sekarang ke cermin cembung. Sinar istimewa cermin cembung. Nah, ini cermin cembung begini. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, dipantulkan ke sini. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama. Ini namanya sumbu utama tuh ini, sumbu utama. Ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan nih, ke sini nih, ke M. M itu titik pusat kelengkungan. Maka akan dipantulkan kembali seolah-olah dari seolah-olah dari M juga ya. Nah, ini cara melukisnya. Nah, cermin cembung itu biasanya ada di mana? Spion mobil, ya kan? Pernah lihat spion mobil? Pernah lihat ya. Kalau cermin cembung mah ya, cermin cembung itu semua sifatnya itu adalah maya, terus tegak, tepi atas. Coba kalau kita lihat spion, seolah-olah ini kita nih, ini spion. Kalau lihat padahal kan mobil yang dilihat ada di belakang kita, tapi seolah-olah ada di belakang spion. Berarti kan di sini adalah seolah-olah benda ada di belakang sini nih. Oh, kalau begitu namanya maya. Tegak. Ya kan, kalau dari kecil spion, coba kalau mobilnya berdiri ya kelihatannya berdiri gitu. Terus lebih kecil ya kan, mobil yang segitu gedenya kelihatan spion, berarti kan diperkecil oleh spion tersebut ya.
Silakan anak sekalian dikerjakan latihannya. Besok kita bakal bahas juga tentang rumus-rumus pada cermin cembung. Untuk sementara sekarang kita belajar dulu tentang rumus-rumus contoh soal pada cermin cekung. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.